Firman Tuhan hari ke-320, 15 November tahun 2024, Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1, perikop Tuhan menawarkan belas kasihan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-320, Yesaya pasal 55 ayat yang pertama, dengan perikop Tuhan menawarkan belas kasihan. Pada hari ini, dan sebagai nanti adalah dikatakan sebagai berikut. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang membeli, dan makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, firman Tuhan hari ini. Sebagaimana biasanya kita tetap masuk dalam pedoman bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid, jikalau kamu adalah saling syarat sebagai murid Yesus adalah apabila kita saling mengasihi. Sekarang pertanyaan, apakah termasuk murid Yesus apabila orang yang tidak saling mengasihi? Berdasarkan ayat ini, tidak termasuk dalam murid Yesus apabila ada orang tidak saling mengasihi. Jelas di sini adalah jikalau kamu saling mengasihi, maka orang tersebut dinyatakan sebagai murid Yesus. Nah, sekarang sasaran daripada kasih yang benar menurut Tuhan Yesus. Jadi sasaran kasih itu kemana? Satu kepada siapa dan bagaimana? Menurut Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Sasaran kasih yang akan kita jalankan itu vertikal untuk Tuhan dan horizontal untuk sesama manusia. Untuk vertikal dinyatakan adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu dan dari segenap jiwamu dan dari segenap akal budimu dan dari segenap kekuatanmu.
Jadi mengasihi Tuhan dari segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan selanjutnya ialah kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah horizontal kepada manusia. Jadi kalau kita lihat apakah arti salib itu, kita lihat salib ke atas kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia. Jadi mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Itulah dikatakan syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa mendapatkan kasih itu? Bagaimana caranya? Ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, hendaklah kalian berusaha untuk mengasihi orang-orang lain, dan berusahalah juga untuk menerima karunia-karunia yang diberikan Roh Allah, terutama sekali kesanggupan untuk menyampaikan rencana-rencana Allah kepada manusia. Jadi hendaklah mengasihi orang-orang lain dan melaksanakan rencana-rencana Allah kepada manusia. Apa rencana Allah kepada manusia? Yaitu rencana Allah terhadap manusia adalah penyelamatan dunia. Ya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ada upaya penyelamatan. Itulah misi Tuhan. Dan kita saling mengasihi dan sungguh-sungguh menjalankan rencana-rencana Allah, yaitu penyelamatan dunia. Bukan kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya ia menjadi hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian Yohanes 6 ayat 35, ya, bahwa kalau kita sudah bersama dengan Yesus dan mengasihi Dia, ada jaminan bagi kita diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu jaminan dari spiritualitas kita. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan bahwa ya, akulah roti hidup. Jadi Yesus sebagai roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Jadi dalam hal ini, percaya, datang kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Nanti ini ada kaitannya dengan topik hari ini, yaitu Tuhan menawarkan belas kasihan. Itulah salah satu tawaran daripada Tuhan. Hanya kita datang dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian besaran kasih dapat dilihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Artinya bagaimana sebenarnya kasih itu dengan
iman dan pengharapan. Di sini dikatakan bahwa dalam hidup kita yang tetap ada 3. Jadi setiap manusia yang hidup harus mempunyai ketiga hal ini. Kalau tidak mempunyai hal ini, maka dia tidak akan diharapkan untuk hidup yang kekal. Pertama apa? Iman. Ya. Iman, kepercayaan. Kita dibenarkan hanya karena iman. Ya. Karena tawaran Tuhan itu kepada kita, keselamatan itu, apabila kita beriman. Kalau tidak beriman, tawaran itu tidak mungkin dapat kita terima, yaitu sola gratia, bahwa keselamatan itu anugerah. Anugerah tanpa harus kita beli, tanpa harus dibayar, itu akan diberikan. Nah, nanti kita lihat perikop hari ini. Nah, jadi kita dibenarkan hanya karena iman. Nah, kemudian setelah kita memiliki iman, terus apa harapan kita? Mau kemana kita kalau sudah beriman? Itulah dikatakan pengharapan. Pengharapan di the News of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang. Jadi artinya kasihnya kekal dan abadi, dan kita juga mendapatkan hidup yang kekal dan abadi. Nah, itulah dikatakan bahwa ada pengharapan. Kalau dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekun dalam kesusahan, tabah dalam kesusahan, dan selalu berdoa. Itu sudah dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, ya. Bersukacita dalam pengharapan. Nah, ini pun ada pengharapan. Kita bersukacita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih. Nah, inilah kasih, inilah dikatakan Yesus tadi bahwa seorang murid dia harus memiliki saling mengasihi. Kalau tidak, itu tidak dianggap murid. Nah, karena kasih ini adalah lebih besar dari semua, maka inilah syarat yang paling utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kasih artinya mengasihi dengan kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus? Nah, di sini dikatakan kasih itu adalah pengorbanan tanpa balas jasa. Mau berkorban tanpa harus balas jasa, mengharapkan apa yang diberikan. Artinya memberikan dengan sukarela, membantu dengan sukacita, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi tidak ada mengharapkan harus balas. Kalau saya bantu, dia bantu, tidak. Bukan seperti HMH kata orang Batak, ya. Holong menghalap holong. Kalau kita mengasihi, orang lain mengasihi. Sama dengan arisan, kita memberikan makan orang ke rumah kita, kita pun mengharapkan makan di rumahnya. Bahkan, ya, ada orang yang namanya si tahu, ya. Kalau dia selalu menerima, iya, tapi memberi tidak pernah. Itu namanya si tahu. Jadi sebelah, bertepuk tangan sebelah tangan. Harus ada take and give. Itu dulu yang utama. Namun yang paling utama adalah given, memberi tanpa balas jasa. Itulah yang dikatakan kasih agape murni. Dan yang memiliki kasih agape hanyalah Yesus. Maka kita juga syarat utama pengikut Yesus harus memiliki kasih. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Masuk dalam perikop hari ini, Tuhan menawarkan belas kasihan. Nah, apa yang ditawarkan tersebut? Mari kita lihat dalam ayat 1 pasal 55 ini. Tuhan berkata, ya, mari semua kamu yang haus. Jadi dianjurkan kepada yang haus, minumlah, air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya
uang. Wah, ini bukan main nih kasih karunia Tuhan ya. Datanglah, minumlah air tersedia. Dan datanglah kamu yang tidak punya uang. Kita tahu perlindungan uang ya, yang sangat berharga sebagai alat tukar, ya, sebagai alat hitung dan sebagai alat menyimpan aset. Jadi uang di sini Tuhan mengatakan tanpa memiliki uang pun kamu datanglah. Wah, ini bukan main ya. Nah, kemudian terimalah gandum tanpa membayar dan makanlah ya. Anggur dan susu tersedia. Terimalah dengan cuma-cuma. Wah, inilah tawaran daripada Tuhan kepada umat manusia, hanya didasarkan atas belas kasihan Tuhan. Atas belas kasihan ditawarkan ya, air minum cuma-cuma, anggur cuma-cuma, makanlah ya, gandum cuma-cuma, tanpa bayar, tanpa bawa uang. Tapi bagaimana mendapatkan hal itu? Itulah tadi Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu tidak akan lapar. Percayalah kepadaku, kamu tidak akan haus. Jadi dengan tawaran makan minum ini dari Tuhan, kuncinya adalah datang kepada Dia dan percaya kepada Tuhan. Cuman itu jawaban modalnya, tidak ada modal lain. Simple. Nah, tapi itu di mana itu dilakukan? Di dunia ini kita lakukan, tapi kita dapat di the days of Jerusalem, di Jerusalem yang baru. Ya. Jadi cuma-cuma dengan gratis itu adalah di Jerusalem yang baru. Adanya undangan perjamuan pesta dari Tuhan Allah. Semua orang diundang ke sana dan menyiapkan daging-daging yang gemuk ya, dan anggur yang berkualitas tinggi. Sekarang dilanjutkan, ditawarkan ya, tanpa bayar, tanpa harus diterima bayaran. Itulah yang bisa kita lihat dari perikop ini. Jadi sekarang masalahnya, apa makna dan pesan moral dari Yesaya 55 ayat 1? Tuhan menawarkan belas kasihan. Ayat ini adalah undangan dari Allah kepada umatnya untuk datang menerima kasih serta anugerahnya. Ini mengingatkan bahwa Allah menyediakan kehidupan dan kepuasan sejati bagi setiap orang yang merasa haus ya, tanpa memandang kondisi keuangan dan status. Jadi tidak lagi melihat apakah dia punya uang, statusnya apa, tidak. Undangan, semua diundang. Yang kaya pun diundang, yang miskin pun diundang, karena di sini tidak lagi memerlukan uang, tidak diperlukan uang. Nah, itulah belas kasihan Allah kepada manusia. Nah, dengan demikian ya, konsep masuk dan mendapatkan ini ya, menggarisbawahi bahwa kebesaran dan kelimpahan belas kasihan Tuhan yang tersedia bagi setiap orang yang bersedia datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Maka di awal tadi, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itu modal kita, mengasihi Tuhan dari segenap
hati. Nah, jadi undangan perjamuan pesta, ya, ini didahului oleh Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 35, datanglah pada Yesus, tidak akan lapar. Percaya pada Yesus, tidak akan kekurangan. Dengan mengatakan, akulah roti hidup. Sudah mengatakan bahwa Yesus roti. Kenapa dikatakan dia roti hidup? Karena kebutuhan manusia adalah makan sehari-hari. Jadi kalau sudah Yesus sebagai roti hidup, berarti kebutuhan kita sudah terpenuhi. Tinggal datang kepadanya dan percaya kepadanya. Itu kuncinya. Dalam perikop ini Allah mengundang semua orang yang harus datang dan minum tanpa biaya. Ini menggambarkan pesan bahwa kasih dan anugerah Allah tidak terbatas, ya, dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Nah, dalam konteks ini, ya, bahwa penggunaan istilah air itu melambangkan kehidupan spiritual, ya. Ya, kita dibaptis dengan air, ya. Jadi ini menggambarkan adalah lambang kehidupan spiritual. Karena kita dibaptis hidup menjadi pewaris kerajaan surga, kita dibaptis dengan air. Atau baptisan itu ditenggelamkan ke dalam air supaya menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi air tersebut adalah lambang spiritual, karena dengan air kita dibaptis menjadi sah pewaris kerajaan surga. Nah, hal ini menggarisbawahi prinsip, ya, bahwa keselamatan dan pemulihan dari Tuhan bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan anugerahnya yang diberikan. Nah, jadi kalau kita melihat pernyataan daripada Martin Luther, sola gratia, keselamatan itu adalah anugerah. Nah, kemudian, ya, kita diselamatkan berdasarkan iman. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan iman? Hanya dalam Alkitab, bukunya, dan di sana semua tertulis, ya, bagaimana kita mendapatkan keselamatan dan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Di sana semua tertulis. Itulah dikatakan Martin Luther, sola gratia, keselamatan adalah anugerah, sola fide, kita dibenarkan karena iman, dan sola scriptura, hanya Alkitab yang membenarkan kita apakah beriman, apakah mendapatkan anugerah atau keselamatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Ester, ya, pasal 4 ayat 5 sampai dengan 14. Nah, di sini dikatakan, nah, Ester memanggil Hatach, pejabat khusus untuk ratu. Nah, jadi kemarin kita sudah melihat begitu pedih hatinya Ester, karena ayah angkatnya dan dianggap sebagai ayah kandung Mordekai, dia berada di pintu gerbang istana memakai kain kabung, kain karung, menangis dan menaruh abu di kepalanya. Coba, dia minta bantuan Ester, tapi Ester menyuruh sida-sidanya atau pegawai-pegawainya, ya, apa? Kenapa seperti itu? Dan kalau kemarin ditawarkan baju untuk dipakai, tapi Mordekai tidak mau, bukan baju yang menyelesaikan. Karena ada sesuatu, surat daripada raja yang mengharuskan
Yahudi semua akan dibunuh pada tanggal 13 Desember. Jadi pada tanggal 13 Januari ditetapkan surat dengan cincin raja, semua bangsa Yahudi harus mati. Hartanya diambil semaunya oleh Haman. Ya. Nah, inilah yang menjadi penderitaan dan keluh kesah daripada Mordekai. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia datang sehingga Ester menawarkan baju berpakaianlah. Karena dalam undang-undang Persia, apabila orang ada di pintu gerbang tanpa dipanggil oleh raja, itu bisa kena undang-undang Persia, hukuman mati. Maka Ester menyuruh supaya pakai baju. Tapi mereka tidak mau. Ester merasa sangat pilu dan sedih. Nah, kemudian Ester dalam perikop hari ini dia menyuruh pegawai-pegawainya menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Mordekai dan apa, tolong dijelaskan. Nah, kemudian pergilah Hatah menemui Mordekai di lapangan kota depan pintu gerbang istana, ya. Nah, kemudian Mordekai mengatakan apa yang terjadi, ya. Mordekai menyampaikan kepada petugas itu disampaikan kepada Ester bahwa Haman sudah menyuap raja dengan uang perak sejumlah 340.000 kilo perak untuk masuk dalam kas kerajaan raja. Itu sebagai tanda menyuap untuk meminta surat dari raja supaya semua Yahudi di Persia dibunuh, dibinasakan. Ini disampaikan, dan itulah yang disampaikan oleh Mordekai. Kemudian dia menyampaikan surat salinan daripada keputusan raja yang menyatakan Yahudi harus dimusnahkan, hartanya semua diambil. Itu disampaikan, ya. Nah, kemudian diberikan salinan surat, ya, perintah raja kepada Ratu Ester, ya. Nah, kemudian Hatah dikeluarkan, yang dikeluarkan di Susan. Jadi Hatah yang ditugaskan oleh Ester menerima surat salinan daripada perintah raja yang dikeluarkan di Susan, ibu kota Persia, dan diumumkan kepada seluruh provinsi di Persia. Dari 127 provinsi itu semua diberikan sesuai dengan bahasa masing-masing, ya. Nah, kemudian isi surat tersebut yaitu membinasakan Yahudi semua, ya, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda. Jadi surat itu diberikan kepada Ester, disampaikan supaya Ester menghadap raja, dengan catatan disampaikan surat itu supaya Ester menghadap raja untuk memohon belas kasihan bagi bangsanya. Nah, ini minta tolong kepada raja karena satu-satunya dia yang mengeluarkan surat. Lalu Hatah pergi kepada Ester. Jadi dia berangkat kepada Ester menyampaikan pesan daripada Mordekai dan jerih payahnya dan keluh kesahnya yang sangat-sangat mendalam akan dibunuh oleh bangsa Persia. Kemudian Ester mengutus dia kembali kepada Mordekai dengan pesan ini. Jadi setelah itu disampaikan kepada Hatah. Jadi apa pesan daripada Mordekai disampaikan oleh Hatah kepada Ester, ya, bahwa mohon belas kasihan dengan rencana pembunuhan semua orang Yahudi. Nah, kemudian Ester menjawabnya, ya,
diberikanlah jawaban Ester kepada Mordekai melalui Hatach. Ya. Nah, kemudian Ester mengatakan, sampaikan kepada Mordekai, ya, bahwa setiap orang yang masuk atau yang datang ke pintu gerbang, kalau bukan perintah raja, itu bisa hukuman mati. Ingatkan dia, jadi bisa hukuman mati. Nah, kemudian bisa diampuni hanya ada satu hal, katanya, untuk luput dari undang-undang itu, karena itu sudah undang-undang di Persia. Setiap orang yang datang ke pintu raja tanpa dipanggil oleh raja, dia bisa kena hukuman mati. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, Ester mengatakan, kecuali, kata Ester, raja, ya, mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Jadi tongkat emasnya diulurkan, silahkan. Nah, kalau itu terjadi, ia akan selamat. Nah, jadi kalau itu terjadi, dia akan selamat. Nah, kemudian, tetapi katanya kejadiannya itu, ya, sudah sebulan ini aku tidak dipanggil raja, kata Ester. Jadi sudah sebulan dia tidak berhubungan dengan raja. Nah, jadi artinya hanya bisa diampuni kalau raja mengulurkan tongkatnya. Sedangkan saya sudah 1 bulan ini tidak berhubungan dengan raja. Lalu Hatach mengirim pesan. Ya. Jadi disampaikanlah pesan Ester itu kepada Mordekai. Maka Mordekai mengirim peringatan ini kepada Ester. Jadi dengan adanya peringatan Ester bahwa di sana kalau tetap di situ bisa dihukum mati, maka sampaikan kepada Mordekai. Nah, disampaikan kepada Mordekai, maka Mordekai menjawab dengan tegas, ya, mengatakan kepada Ester, dikatakan begini, jangan menyangka engkau akan lebih, ya, aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Oh, jadi ada semacam gertakan daripada Mordekai. Ester, jangan kau menganggap merasa aman, ya, dari orang Yahudi lainnya karena kau berada di istana. Nah, ini artinya hati-hati. Artinya pergunakan tanggung jawabmu sebagai orang Yahudi, manfaatkan kuasamu untuk mengatakan itu kira-kira masuk daripada Mordekai. Jadi kamu, ya, jangan merasa engkau akan lebih aman dan daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Nah, anggapan ini disampaikan oleh Mordekai. Nah, kemudian dikatakan oleh Mordekai, orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Nah, tetapi kalau engkau tetap diam dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati. Wah, ini memang orang Yahudi ini kenceng, ya. Jadi dia bilang, ya, dia bilang, kalau kau tetap diam, jangan kau anggap kau lebih aman daripada orang Yahudi yang lain. Karena orang Yahudi, katanya, bagaimanapun juga mereka mencari bantuan dan mereka akan selamat. Sedangkan kamu, ya, yang tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, maka engkau akan mati. Ini pesan moral disampaikan oleh Mordekai sebagai ayah angkat daripada Ester. Wah, di sini Ester merenung kembali.
bagaimana kelanjutan daripada perikop ini? Kita ikuti episode besok. Apa pernyataan Ester dan bagaimana solusi mengatasi bahwa Yahudi tidak jadi dihukum oleh bangsa Persia pada tanggal 13 Desember ya, karena sudah dibuat surat keputusan dari raja, sudah distempel dengan cincin raja. Berarti itu ada kepastian. Tapi bagaimana ini supaya tidak pasti? Mari kita lihat episode berikutnya dengan hari ke-321. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop bacaan malam, diambil dari Mazmur pasal 136 ayat 21 sampai dengan 23. Ini adalah doa syukur Daud, selalu mengatakan kasihnya kekal abadi. Jadi setiap ada pernyataan Daud dalam Mazmur pasal 136, mulai dari ayat 1 sampai 26, itu setiap kata-kata disampaikan selalu dikatakan kasihnya kekal dan abadi. Nah, sekarang mari kita lihat dalam ayat 21. Dikatakan begini: negeri mereka diserahkannya kepada umatnya. Jadi kemarin kita tahu bahwa Og dan Sihon dikalahkan oleh bangsa Israel dan tanahnya dirampas, diduduki. Dikatakan kasihnya kekal abadi. Jadi dengan dikalahkannya Sihon, dengan dikalahkannya Og, itu dalam rangka kasihnya kekal dan abadi ya. Dan tanahnya dirampas, itu pun kasihnya kekal dan abadi. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel adalah mewujudkan bahwa kasihnya kekal dan abadi. Nah, di sini dikatakan negeri mereka diserahkannya kepada umatnya, yaitu dengan mengalahkan, kalau yang lebih lain lagi seperti raja-raja Amori ya, Amalek, itu dalam rangka kasihnya kekal dan abadi. Nah, kemudian menjadi milik Israel, hambanya, yaitu hamba Tuhan, kasihnya kekal abadi. Jadi diserahkan Israel karena kasihnya kekal dan abadi. Nah, kemudian ayat 23, ia tidak melupakan kita waktu dikalahkan. Jadi waktu dikalahkan, dia tidak melupakan kita, kasihnya kekal dan abadi. Jadi ini contoh, waktu dikalahkan Nebukadnezar, bangsa Israel ya, di Yerusalem dan Yehuda, dan mereka dibuang ke Babel, itu juga dalam rangka kasihnya kekal dan abadi. Karena kita lihat setelah itu mereka kembali ke Yerusalem ya, bahkan diprakarsai oleh Esra, Nehemia ya, dan juga dibantu oleh Ester, mereka bisa merayakan Pondok Daun kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan berfirman, dari Yerusalem berita kabar baik itu disampaikan ke seluruh dunia, maka wajib Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dengan Yerusalem. Inilah perikop ini, bahwa kasihnya kekal dan abadi selalu diakhiri setiap ada tindakan di dalam Mazmur pasal 136 ya. Ini ayat 1 sampai 26 selalu diakhiri dengan kasihnya kekal dan abadi. Dan untuk selanjutnya kita lihat besok juga akan tetap sama seperti itu, kasihnya kekal dan abadi. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan selama bulan November selalu kita katakan bahwa mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, kemudian tawaran dari Tuhan untuk makanan, minuman tanpa bayar, tanpa menggunakan uang. Berarti di News of Jerusalem tidak ada lagi harta, tidak ada lagi uang. Uang kita pakai hanya di dunia ini. Kalau sudah bersama Tuhan, tidak perlu lagi itu. Semua gratis diberikan. Itulah
dikatakan kasihnya kekal dan abadi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini bisa memperkuat kita dalam mempelajari firman Tuhan dan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.